Pemirsa, untuk membahasnya kita sudah bersama dengan narasumber pakar ekonomi Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia. Selamat sore, Prof. Telisa. Selamat sore. Baik, Prof. Telisa, ini kan kita lihat ya bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor ke sejumlah negara. Indonesia terkena tarif impor sampai di 32%. Sebetulnya apa sih tujuan dari Trump ini untuk menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara dan Indonesia? Jadi backgroundnya kan tema utamanya adalah bagaimana Amerika mengembalikan kejayaan ekonominya. Nah, Trump ingin memiliki cita-cita itu ya, cita-cita besar lah, reformasi besar-besaran dari ekonomi Amerika adalah salah satunya mengurangi defisit perdagangan yang sudah terjadi dalam 30 tahun terakhir. Dia pengen mengubah itu. Nah, dia kemudian mendata negara-negara yang menyebabkan Amerika defisit dan Indonesia masuk di dalam ranking 15 besar yang menyebabkan Amerika defisit ya sesuai dengan yang itu tadi disajikan. Nah, Indonesia ada di ranking 15, sekitar 18 miliar USD menurut catatan Gedung Putih. Nah, dari situ bagaimana cara mengurangi defisit perdagangan secara teori perdagangan internasional adalah salah satunya dengan menaikkan tarif impor tadi. Iya, tarif impor. Makanya dia menaikkan tarif impor. Dan kemudian Trump juga menyatakan bahwa banyak negara yang curang terhadap Amerika Serikat sehingga menyebabkan defisit. Curangnya dalam hal apa? Satu, undervaluasi dari mata uang. Jadi mata uang tuh lebih rendah. Jadi disinyalir mitra-mitra dagang ini sengaja membuat mata uangnya lebih rendah supaya harga barang-barang ekspor tuh jadi murah. Nah, itu satu, seperti yang dilakukan oleh Cina ya, yang biasa dituduhkan oleh Amerika. Terus kemudian yang kedua, melalui non-tarif barrier. Jadi kita sering ada regulasi-regulasi yang di luar tarif yang itu kemudian menghambat perdagangan yang disebut sebagai non-tarif barrier. Nah, dua hal inilah yang mendorong Trump untuk menentukan angka-angka tadi. Jadi semakin negara-negara itu dianggap semakin curang dalam dua hal itu, dia akan semakin menerapkan tarif resiprokal yang tinggi itu tadi. Amerika tadi? Iya, merugikan Amerika. Jadi ya semakin size-nya merugikan dan semakin banyak melakukan praktek yang dianggap curang tadi, ya dia akan semakin mengenakan tarif yang lebih tinggi. Seperti itu. Lalu dampaknya terhadap ekonomi secara global dan khususnya Indonesia. Dari global dulu kemudian ke Indonesia seperti apa dengan tarif impor ini? Ya. Pastinya satu, global trade akan mengalami penurunan. Jadi karena kalau tarif kan harga-harga naik ya, otomatis juga konsumen akan mengurangi pembeliannya di dunia ya, sehingga global trade diperkirakan akan turun. Dan kalau global trade turun kan aktivitas ekonomi dunia turun. Sudah ada proyeksi-proyeksi yang memproyeksikan bahwa kemungkinan global itu bisa turun profilnya ke di bawah 3% ya. Karena kan selama ini kita di perkiraan 3,2, 3,1 pertumbuhan global 2025. Nah, karena adanya pengurangan trade ini, global bisa turun. Jadi pertumbuhan ekonomi turun dan kalau makin lama semakin melambat, misalkan ternyata ini efeknya terus berantai, itu dikhawatirkan ya banyak negara yang ke jurang resesi, terutama negara-negara yang ekonominya mengandalkan kepada perdagangan dan ekspor Amerika. Mengandalkan pasar ekspor Amerika ya, itu tentunya banyak negara akan mengalami resesi apabila ini berkepanjangan. Nah, kalau misalkan resesi global ya tentu dampaknya juga dari sisi inflasi ya, karena kalau tarif itu kan kalau tinggi, ini kemungkinan akan ada retaliasi. Retaliasi itu jadi pembalasan oleh negara lain yang menerapkan tarif lebih tinggi. Jadi berlomba-lomba tarif tinggi, trade war-nya semakin intensif. Nah, di situ dengan trade war yang semakin intensif, itu kan berarti harga-harga akan naik, karena kan tarif cenderung akan terkerek gitu, akan terkerek naik. Dampaknya kemudian terhadap Indonesia sendiri seperti apa, Prof? Nah, sekarang itu tadi di global ya, ke Indonesia. Indonesia itu kan mengandalkan dari PDB-nya itu sekitar 20-25% itu dari kegiatan trade-nya atau kegiatan perdagangan. Nah, kalau perdagangan turun berarti kan kita kehilangan sumber dari salah satu sumber PDB kita. Nah, padahal kan kita lagi butuh nih untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi ya ini bisa menjadi downside risk untuk pertumbuhan ekonomi kita ya melalui trade channel. Itu yang pasti direct channel lewat trade. Nah, terus trade juga bukan cuma ke Amerika. Kita lihat share Indonesia ekspornya ke Amerika itu 11%-an. Nah, ke China lebih tinggi ya, sekitar 20%. Nah, tapi kan China juga terdampak oleh AS. Ya, China juga kan otomatis dia juga akan mengurangi demand. Karena gini, seringkali kita mengekspor ke China atau ke negara perantara, nanti negara perantara mengekspor ke Amerika. Nah, ketika ekspornya dari Amerika turun melemah ya ke kita juga akan melemah. Jadi ini juga efek ininya turunannya banyak. Jadi langsung dan tidak langsungnya melalui channel perdagangannya juga seperti itu. Nah, tapi dari pasar keuangan juga harus kita waspadai ya, karena yang terdekat itu menyebabkan kekhawatiran atau kepanikan di kalangan investor. Investor jadi melihat wah global prospek ini jadi menurun. Nah, sehingga mereka mengalokasikan aset juga dipengaruhi oleh global prospek itu. Nah, yang harus kita jaga dalam jangka pendek, makanya kan saham, nilai tukar itu harus kita jaga karena itu efek jangka pendek. Nah, jadi rambatan melalui financial channel ini juga perlu kita waspadai. Khawatirnya dari negara-negara berkembang atau negara-negara yang pengekspor ini pasar keuangannya akan terganggu karena investor menarik asetnya untuk mencari safe haven seperti itu. Ketika kita berbicara masyarakat yang
umum gitu ya, Iya. masyarakat awam terhadap Betul. ekonomi global dan seterusnya. Apa yang bisa Prof gambarkan kepada rakyat ketika Trump ini menaikkan impornya? Dampaknya langsung terhadap rakyat kita seperti apa? Iya, jadi untuk industri-industri yang padat karya, karena kan kita banyak ekspor ke Amerika itu ada industri padat karya. Ini berdasarkan prediksi yang akan cukup terdampak industri padat karya, terutama alas kaki dan tekstil. Ya. Nah, masyarakat yang bekerja, kan kita tahu nih kemarin banyak PHK. Kebetulan memang kita kondisi tekstil sedang sunset industri dan banyak masalah ya, sehingga di situ, nah itu akan terpukul lagi gitu. Jadi makanya masyarakat yang bekerja di sektor-sektor ini tentu harus makin waspada, dan dari pemerintahnya sendiri bagaimana merealokasikan industri-industri yang akan terdampak. Juga selain alas kaki dan tekstil tuh furnitur, industri elektronik kita juga, dan industri CPO juga itu cukup besar ke Amerika Serikat sekarang mengalami peningkatan. Nah itu harus diselamatkan, apakah misalkan direalokasi untuk pasar, diversifikasi pasar lain ya selain Amerika. Kan kita sekarang BRICS dan mau aksesi OECD, nah itu kita manfaatkan, kita punya perjanjian bilateral dan multilateral tuh regional banyak dengan negara-negara lain, nah itu kita manfaatkan untuk merealokasi ya. Tapi kemudian yang kedua juga bagaimana harus menyelamatkan dalam jangka pendek negosiasi dengan AS-nya. Jadi sebetulnya Trump masih membuka peluang negosiasi, nah itu harus segera kita manfaatkan negosiasi itu. Supaya tadi masyarakat itu yang bekerja di sektor-sektor yang akan terdampak itu setidaknya termitigasi ya, tidak terlalu suffer banget gitu. Dan kemudian masyarakat itu sekarang dalam kondisi resesi, ada istilah a cash is a king. Nah, jadi kita harus mulai, ya itu tadi, lebih cermat terhadap pengeluaran. Karena ke depan mungkin akan pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh, lapangan kerja dan lain sebagainya, nilai tukar dan saham. Sebelum kita masuk ke negosiasi terhadap Trump yang harus dilakukan oleh pemerintah kita, Prof ingin mengatakan bahwa akan ada gelombang besar PHK ketika misalnya benar-benar Trump ini menerapkan tarif impor 32% terhadap Indonesia. PHK itu akan terjadi apabila kita tidak melakukan reshifting dengan cepat ya. Jadi artinya bahwa ya PHK kemungkinan di sektor-sektor padat karya yang ekspornya tadi memang tergantung kepada pasar Amerika. Nah tapi kan kita bisa melakukan mitigasi tadi. Nah cuman tetap kan pasti ada, cuma dalam jangka pendek ya, nanti dalam jangka menengah pemerintah rebound gimana kita supaya ya menciptakan lapangan kerja baru dan seterusnya. Tapi dalam jangka pendek ya pasti akan terdampak industri-industri yang padat karya itu tadi. Jadi penciptaan lapangan kerja di industri padat karya itu perlu dipikirkan, dan bagaimana mitigasinya untuk mencari sektor-sektor yang menjadi penopang baru dan seterusnya. Nah itu jadi masyarakat ini harus beradaptasi ya dengan perubahan ini gitu. Yang biasanya mengandalkan kepada pasar Amerika, nah berarti kan kita harus melakukan inovasi. Terus itu tadi dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga sendiri tadi ya kita harus lebih cermat dalam masalah tabungan, pengeluaran dan lain, dan konsumsi juga. Karena itu tadi pelemahan rupiah, pelemahan IHSG itu akan mempengaruhi wealth atau pendapatan dan kekayaan rumah tangga dan juga korporasi. Korporasi akan melakukan efisiensi dan seterusnya untuk lebih efisien. Nah, makanya ini langkah ini perlu kita antisipasi lah untuk lebih cermat. Bagaimana kita bertahan? Karena kita pernah melewati badai krisis. Nah, mudah-mudahan itu jadi pelajaran kita untuk cepat. Ya, tadi kan dikatakan bahwa dampaknya mulai dari nilai kurs rupiah yang menurun, kemudian nilai tukar emas yang menurun, adanya gelombang PHK yang luar biasa, pertumbuhan ekonomi yang juga menurun, termasuk bisa jadi terjadi resesi. Nah, berarti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita dan juga masyarakat tentunya supaya tarif impor 32% ini tidak langsung berdampak? Betul. Jadi kan pemerintah tuh punya peran sebagai stabilizer. Kalau ada guncangan, gimana masyarakat tidak merasakan guncangan? Kalau kayak di mobil tuh kan ada stabilizer ya, misalkan shock absorber. Nah, setiap guncangan kan ada. Nah, bagaimana masyarakat tidak merasakan guncangan ini secara langsung gitu ya. Nah, itu perlu bemper-bemper kebijakan. Nah, bantalan-bantalan kebijakan apa yang kita punya? Nah, melalui moneter, fiskal, dan perdagangan internasionalnya itu harus kita jaga. Nah, dari sisi moneter ya harus ada misalkan relaksasi moneter, terutama dari sisi likuiditas, untuk menjaga likuiditas masyarakat. Karena ya dalam kondisi sekarang likuiditas akan cenderung kering. Nah, itu harus dijaga likuiditasnya. Nah, dari sisi fiskal, di tengah efisiensi anggaran ini perlu lebih cermat lagi mengelola fiskal kita. Karena itu tadi ya, kalau misalkan kita harus betul-betul mengalokasikan pada sektor-sektor yang terdampak ini. Jadi harus dievaluasi kembali APBN kita seperti apa untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak tadi. Terus kemudian yang ketiga dari sisi perdagangan internasionalnya, ya pemerintah harus tadi segera melakukan negosiasi. Negosiasi seperti apa? Iya, nah negosiasinya itu mereka bilang bahwa sebetulnya dia akan nerapin tinggi kalau kita juga banyak barrier. Nah makanya arahan Pak Presiden kan sudah disebutkan ya di dalam langkah pemerintah itu salah satunya adalah mensimplifikasi regulasi agar mempermudah perdagangan internasional. Jadi
memang itu yang diharapkan oleh Trump sebetulnya, agar negara-negara berkembang tuh mengurangi non-tarif barrier-nya. Jadi simplifikasi regulasi akan dilakukan supaya kita tidak dikenakan tarif yang terlalu tinggi. Jadi ada kemungkinan Trump menurunkan yang 32% itu ketika negosiasi berhasil? Iya, karena itu yang memang diharapkan oleh Trump. Jadi masih bisa turun, jadi kayak bisa deal gitu loh, masih bisa turun kalau kita menurunkan non-tarif barrier dan membuktikan kalau kita tidak melakukan currency manipulation. Karena yang mereka tuduhkan itu kita melakukan currency manipulation. Nah itu juga yang harus kita buktikan kepada Amerika bahwa kita tidak melakukan currency manipulation. Bank Indonesia terutama nanti bekerja sama dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan terutama ya yang relate dengan nilai tukar itu harus membuktikan bahwa kita tidak melakukan currency manipulation. Dan dari sisi trade-nya kita harus membuktikan bahwa tadi ya non-tarif barrier itu adalah untuk argumentasi, karena sebetulnya non-tarif barrier itu bukan sesuatu yang haram juga, boleh juga kalau untuk kepentingan nasional dan safeguard. Seperti yang dilakukan oleh Trump kan sebetulnya untuk kepentingan nasional. WTO berdasarkan pasal-pasalnya kalau untuk kepentingan nasional tuh kita masih punya ini. Nah, tapi yang penting untuk masyarakat adalah itu yang penting. Masyarakatnya sendiri juga harus punya harus diedukasi terus ya untuk mengantisipasi ini, karena nanti bisa menjadi berita-berita yang takutnya negatif gitu. Makanya kita edukasi dan sosialisasi bagaimana ini bahwa bukan hanya Indonesia yang mengalami ini, tapi juga negara-negara. Makanya kita bersama-sama dengan ASEAN juga sudah mendekati Malaysia dan lain sebagainya sebagai ketua ASEAN untuk bagaimana kita bersama-sama. Kita member BRICS juga. Jadi manfaatkan forum-forum itu juga untuk menolong rakyat kita gitu. Jadi dan ekonomi domestik tetap harus kuat. Backbone kita kan UMKM. Nah, jadi bagaimana pemerintah juga dalam kondisi sekarang itu melakukan pembenahan-pembenahan terutama sektor UMKM, karena UMKM adalah penopang ekonomi kita. Waktu krisis juga terbukti ya UMKM. Nah, jadi masyarakat juga harus lebih inovatif dan agile menghadapi perubahan. Jadi ya harus adalah bagaimana untuk masyarakat sendiri menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Jadi kita bersama-sama sinergi Pak Helix juga, iya, antara pengusaha, masyarakat, akademisi, media, semua kita bersatu di dalam satu program. Mudah-mudahan kita semakin kompak ya setelah ada guncangan. Kan kemarin sempat ada macam-macam ya permasalahan-permasalahan pro and cons ekonomi. Mudah-mudahan dengan ini membuat kita menjadi semakin kompak untuk menyelesaikan masalah dan satu tujuan menghadapi guncangan ekonomi supaya kita bisa hadapi bersama-sama. Baik, semoga apa yang jadi harapan Prof. Telisa ini juga dapat menjadi kenyataan begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Telisa atas waktunya. Terima kasih pemirsa TV.